Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Saya Ahmad Nafis Arif, 2023 31 196. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data primer yang ditugaskan oleh Ibu di tugas pertemuan 6. Ini pertama-tama saya itu pakai API untuk metodenya. Cuman saya ngambil dari GitHub. Nah, jadi langkah awal banget saya lakuin itu sama cari public APIs, terus ke GitHub. Buka. Nah, ini muncul. Ini API gratis yang memang terbuka, open source, sehingga orang-orang pun bisa mengakses dan bisa pakai. Nah, berhubung saya makainya itu tentang stock market, di sini saya pakai market stack. Nah, ini ditekan, nanti muncul di sini. Nah, sebenarnya ini saya sudah login, sudah bikin. Cuman untuk pembuatan akun memang sedikit rumit karena di situ dicantumkan seperti ini, saya contohkan ya. Saya contohkan sign up. Terus, nah di sini subscription pasti free karena kita pakainya memang untuk tugas, pakai yang free. Masukin nama lengkap, depan belakang, email, password. Di sini ada alamat postal, tempat kalian tinggal, terus kotanya di mana. Nah, mungkin untuk saya input tadi itu saya addressnya ngawur karena ya demi privasi dan memang bukan ditujukan untuk niat ataupun memang untuk kondisi yang memang diperlukan. Ini kan untuk tugas, hanya untuk tugas, jadi saya isinya ngawur dan syukur-syukur ternyata bisa berhasil. Nah, itu juga bisa diterapkan di company details. Di sini saya masukinnya namanya ngawur, dan untuk website perusahaannya saya isi ngawur juga. Job title apalagi saya ngisi data engineer, dan text ID saya ngawur aja angka seperti ini gitu. Itu aja ke rumitnya sebenarnya, karena harus masukin alamat perusahaan. Nah, di sini ada API access-nya yang bisa digunakan untuk codingannya nanti. Nah, kenapa di sini API request-nya ada satu? Karena saya udah ngejalanin ngerun tadi untuk testing, ternyata bisa berhasil. Jadi 1/100. Semisal masih awal, belum di apa-apain, pasti 0/100 seperti itu nih tanggalnya. Lanjut langsung aja ya ke codingannya. Nah, di sini saya pakai import dari pembahasan import dari request karena kita meminta data dari ini market stack. Selanjutnya JSON ini sebenarnya output dari si API sebenarnya itu JSON. Cuman karena untuk memudahkan, karena format JSON itu terlalu ibaratnya susah untuk dilihat, nanti kita ubah dari JSON ke CSV atau dataset gitu. Pandas ini buat buat processing lah ibaratnya. Datetime, kenapa sih saya pakai datetime time delta? Karena
Analisis saya itu, saya menghitung bagaimana saham Microsoft selama 1 tahun terakhir. Jadi dari sekarang sampai 1 tahun ke belakang, seperti itu. Makanya di sini ada tanggal hari ini, 1 tahun lalu, dari date from, dari 1 tahun lalu hingga hari ini, seperti itu. Nah, untuk API-nya, API key, sini input aja yang ada di sini. Nih, tinggal di copy, masukin sini, gitu. Nah, karena kita pakai objeknya itu si Microsoft, jadi setiap saham itu ada simbol-simbol masing-masing. Misal BCA, BBCA, atau mungkin contohnya Bitcoin deh, BTC, seperti itu. Nah, Microsoft kodenya MSFT gitu. Nah, makanya kenapa namanya seperti ini, MSFT. Nah, untuk endpoint awalnya saya nggak tahu, saya bingung. Terus saya buka lagi GitHub-nya, masuk ke Postman sini. Masuk ke Postman, di sini saya udah buka ya kebetulan. Udah buka. Nah, di sini. Ternyata si API Market Stack itu ada 2 versi. Versi pertama dan versi kedua. Untuk default-nya, aturan awal yang dijelaskan yang diterapkan awalnya itu hanya V1 defaultnya. Jadi kode dari awal sampai akhir ini saya dapatkan itu dari si Market Stack terhadap GitHub-nya. Jadi GitHub udah ngasih rinci-rinciannya. Kita harus input apa, get from-nya itu untuk apa, cara nge-access key-nya itu pakai parameter apa, seperti itu. Nah, ternyata default-nya itu pakai V1. Caranya cuma tinggal ganti aja. Awalnya gini, tinggal ganti ke V2, seperti itu. Saya baru tahu kalau saya nggak buka ini API Market Stack-nya, saya nggak tahu gitu. Dan bisa dilihat lebih banyak, ada tickernya juga ternyata di sini, seperti itu. Nah, udah pakai URL ini, pakai parameter. Jadi berbagai bahan-bahan yang udah disiapkan dimasukin. Itu access key, simbol yaitu ini si Microsoft-nya. Terus saya kan pakai analisis perhitungan mana kemana, jadi pakai date from 1 tahun lalu sampai sekarang. Gitu. Untuk limitnya terserah mau input berapa aja sebenarnya. Itu terus tinggal dipanggil si API-nya, diambil data dengan simbol saham, dari data ini kemana, itu responnya seperti ini. Nah, udah dipanggil kan si API-nya. Nah, di sini kan bisa lihat respon.json. Diproses si datanya itu supaya bisa diakses dengan format CSV. Tuh. Ini pakai data historis, pakai PDDF untuk pemrosesan data frame-nya sebagai GTV nilai data, indeksnya itu date, terus ascending dari yang tertinggi ke rendahnya. Kan kita dari hari ini ke tahun lalu, makanya pakai ascending gitu. Udah deh. Ini saya tadi udah running, tinggal kita running lagi. Nah, lagi ngambil, dapat datanya, set. Nah, udah kesimpan. Kesimpannya di mana? Di folder 1 ini, yaitu MSFT Data Analysis 1 tahun. Kita buka.
nggak penting. Nah, seperti ini. Tuh, detail sekali. Jadi harga harga terbukanya, nilai tertinggi, nilai terendah, orang-orang pada tutup 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 rekening di jumlah berapa, gitu, volume sahamnya ada berapa, gitu. Sangat lengkap, serius sangat lengkap, sangat lengkap. Seperti itu Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini aja yang bisa saya presentasikan kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ilmu baru bagi saya karena saya baru tahu untuk website Postman. Ternyata API bisa di analisis lagi, bisa dilihat-lihat lagi lah apa isinya gitu. Dan saya baru tahu ada Tinker di API itu, saya baru tahu. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Saya Ahmad Hamzul Arif. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.